Pagi-pagi sekali, Basuki Cahayapurnama sudah beranjak menuju tempat pemungutan suara tak jauh dari rumahnya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Di tempat lain, Anies Baswedan mencoblos di TPS 28 Cilandak, Jakarta Selatan. Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan berlaga di putaran 2 Pilkada DKI yang telah digelar pada hari Rabu, 19 April 2017. Hari Rabu yang istimewa bagi warga ibu kota karena inilah hari yang menentukan siapa gubernur mereka untuk 5 tahun ke depan. Hasilnya tidak perlu menunggu lama karena beberapa jam kemudian sudah bisa diketahui. Nomor 3. Sejumlah hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menempatkan Anies Sandi unggul dari pasangan Ahok Jarot. Selisihnya juga sangat tajam, mencapai belasan persen. Apa yang kemudian menjadi tema utama sehingga kemudian hasil pilkada bisa seperti ini, saya pikir jelas sentimen primordial itu menjadi tema utama yang kemudian diperbincangkan dan membuat situasi menjadi panas. Langsung saja kita mulai penghitungan suara. Pasangan Anies Sandi mendominasi kemenangan di banyak wilayah Jakarta. Bahkan sejumlah wilayah yang pada putaran pertama dikuasai Ahok Jarot berhasil direbut pasangan nomor urut 3 ini. Nomor 3. Saya tidak tahu apakah ini pekerjaan tim ses atau tidak, karena sebetulnya isu mengenai sentimen primordial tidak hanya terjadi ketika putaran kedua Anies melawan Ahok, tetapi ketika masih ada Agus pun isu itu sudah muncul. Ketika Ahok dilantik pun sebetulnya sudah ada ormas-ormas yang menggunakan sentimen itu yang menganggap Ahok tidak sah sehingga kemudian muncul istilah gubernur tandingan. Tetapi suka atau tidak, sepertinya Anies menikmati apa yang sedang terjadi dalam pertarungan kampanye kemarin ketika titik lemah Ahok memang terjadi dalam skala pada level primordial yang kemudian memang dimanfaatkan oleh sekelompok ormas tertentu, oleh sekelompok massa yang kemudian menggoreng isu itu menjadi lebih besar. Beginilah suasana di ibu kota pada hari pencoblosan putaran kedua Pilkada hari Rabu, tanggal 19 April 2019. Suasana lenggang tampak di sejumlah ruas jalan yang biasanya dilanda kemacetan parah. Jutaan warga Jakarta sangat antusias memberikan suara di sekitar 13.000 TPS yang tersedia. Tidak mengherankan kalau partisipasi pemilih mencapai angka di atas 70%. Tensi yang tinggi, suasana konfliktual ternyata memang menyebabkan kemudian orang berbondong-bondong untuk memilih. Karena ada rasa fear, ada rasa ketakutan. Ketika orang merasa ketika si A yang menang, saya sebagai warga akan terpinggirkan. Ketika si B yang menang juga ada sekelompok orang lain yang merasa akan digeser misalnya. Itu yang menurut saya menyebabkan kemudian orang menjadi lebih militan dan kemudian otomatis itu akan berpengaruh kepada partisipasi pemilih. KPU DKI Jakarta juga sudah merilis hasil perhitungan suara melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara atau SITUNG. Berdasarkan hasil recount, SITUNG milik KPU, pasangan Anies Sandi memperoleh 57,95% suara. Sementara perolehan suara pasangan Ahok Jarot adalah 42,05%. Kalau kemudian tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tanggal 4 Mei KPU DKI akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Siap. Hanya beberapa jam setelah berbagai hasil hitung cepat menempatkan pasangan Anies Sandi memenangi Pilkada putaran 2, Ahok dan Jarot segera memberikan ucapan selamat kepada rival mereka. Dan kepada pendukung kami mengerti pasti sedih, kecewa, tapi nggak apa-apa, percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Jadi tidak ada seorang pun bisa menjabat tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi semua nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, saya pernah mengalami Pilgub tahun 2007 juga kalah. Makanya saya sampaikan waktu itu kepada pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Karena kekuasaan itu dari Tuhan. Aku jadi gubernur DKI kan.
kan lebih lumayan gitu ya. Nah yang penting saya kira ini sangat baik. Kami akan bekerja dengan cepat untuk 6 bulan. Malam harinya, Ahok datang ke kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta Pusat dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Apapun juga, saya sudah katakan pada Ahok, masa depan masih begitu prospektif untuk diri dia. Dia orang muda yang tangguh, tetaplah dengan prinsip-prinsip filosofis dasar kehidupan yang dia miliki, tegarlah tentang itu, dan insya Allah dia banyak memetik pelajaran dan mengambil hikmah dari segala kekurangan. Dalam kodrati dia sebagai manusia biasa, kesalahan, kesilapan, dosa itu hak kodrat semua kita. Dia harus memetik itu sebagai pelajaran yang paling penting dalam hidupnya. Bangkit lagi, berdiri tegak lagi, maju lagi, dan mudah-mudahan dia akan lebih sukses ke depannya. Nah, apa Pak pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari Pilkada DKI Jakarta dengan dinamika dan bahkan sempat menimbulkan polarisasi di DKI Pelajaran pertama, Jakarta? jangan ngomong sembarangan. Kedua, pejabat publik nggak boleh ngumbar marah di depan umum. Ya kan? Ketiga, kalau nasihat abang mesti dengerin. Jangan jangan sok. Kan lebih pengalaman soalnya kan. Tingkat kepuasan atas kinerja Basuki Cahayapurnama selama menjadi gubernur sangatlah tinggi, berada di angka 70–80%. Beragam program kerjanya dinikmati oleh masyarakat. Lantas pelajaran apa yang dipetik dari pelaksanaan pilkada di ibu kota ini? Realitas segera kembali.